Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku ini dan tontonin video-video aku. Seperti biasa, buat kalian yang barusan banget nemuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Thank you! Guys, sorry banget ini aku pakai daster karena aku lagi di rumah dan tadi habis bersih-bersih, jadi aku cuman pakai lip cream aja. Dan di video aku kali ini guys, aku tuh lagi seneng banget karena 11 hari ini tuh aku lagi support suami aku untuk nurunin berat badan. Dan yang paling utama itu ngecilin perut dia yang udah kalian baca di thumbnail depan judul aku. Sebelumnya aku mau kasih lihat ke kalian videonya sebelum suami aku melakukan program ini, kondisi perut suami aku dan berat badan suami aku. Kalian bisa simak dulu video aku. Nah itu dia guys, kalian lihat perut suami aku itu buncitnya bukan rekayasa sama sekali. Dan dia itu memang sebuncit itu guys. Dan setahu aku, kebiasaan buruk suami aku itu ada dua yang kemungkinan mempengaruhi kondisi perut dia yang buncit. Yang pertama, dia itu males kalau disuruh BAB guys. Jadi BAB-nya itu sangat-sangat tidak rutin. Kadang-kala itu malah justru aku ingetin, kok dia itu seharian itu kadang nggak ke kamar mandi untuk BAB guys. Jadi tuh kadang BAB-nya itu 2 hari, 3 hari sekali itu baru BAB. Lalu kebiasaan buruk suami aku yang kedua itu, dia itu selalu rebahan setelah makan. Terutama habis makan malam guys, itu kebiasaan buruk dia banget. Jadi habis makan malam langsung ke kamar mainan HP rebahan. Dan menurut aku itu memang pengaruh banget di perut. Jadi hasilnya perut dia itu buncitnya parah banget. Dan dia itu juga punya asam lambung guys. Nah ini tuh jadi PR banget cara nurunin berat badan buat orang yang punya asam lambung dan kondisi perutnya itu sebuncit perut suami aku itu guys. Nah 11 hari ini aku udah tertipin banget suami aku. Untuk langkah yang pertama, dia harus rutin dulu BAB-nya. Terkhusus BAB itu sebelum sarapan pagi. Pertama itu dia ngeluh, soalnya nggak kebelet atau nggak keluar gitu guys. Makanya asupan air putihnya itu harus diperhatikan dan juga makan yogurt guys, atau minum yogurt. Itu yang aku aplikasikan di suami aku. Yang pertama itu BAB dulu sebelum sarapan. Nah untuk menu sarapannya guys, itu tuh selama 11 hari ini sarapan pagi suami aku itu tanpa nasi, tanpa roti tawar, tanpa gandum. Jadi di pagi hari itu yang aku sediakan buat suami aku itu antara telur, ikan, alpukat atau keju. Semuanya itu boleh dimasak pakai minyak, asalkan minyaknya itu yang baru. Kalau kalian pakai minyak nabati lebih bagus lagi. Kalau kalian mau tambahin garam juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ditambahin gula atau micin. Nah ini aku udah videoin ke kalian menu sarapan pagi suami aku. Ini contohnya aja, aku nggak pakai itu terus. Ini dia salah satunya menu sarapan pagi suami aku. Nah itu salah satu menu sarapan pagi suami aku. Dan suami aku sarapan setiap jam 7 pagi. Dia sih paling senengnya telur rebus itu guys. Dan kalau untuk alpukatnya itu tanpa gula dan tanpa susu. Lalu guys, kalau kalian cowok-cowok tanya, Kak boleh nggak sih ngopi atau ngeteh? Biasanya pagi-pagi cowok itu butuh banget kopi atau teh. Tapi kalau suami aku kopi juga enggak, karena dia punya asam lambung. Kalau misalkan kalian mau kopi atau teh itu boleh, tapi tetap tanpa gula, apalagi creamer. Jadi nggak boleh pakai gula atau creamer. Terus susu juga nggak boleh guys, karena susu itu ada kandungan laktosanya. Jadi nggak boleh minum susu. Cuman minum air putih atau minum jus alpukat juga tanpa gula dan susu. Next yang berikutnya sekitaran jam 9 sampai jam 10 pagi. Biasanya suami aku tuh ngeluh, kok lapar ya. Dia tuh WhatsApp aku kalau di kantor. Nah ini yang harus kalian perhatikan dan kalian wajib tahu guys. Sekitaran jam 9, jam 10 itu biasanya memang timbul rasa lapar. Dan aku pun juga. Karena jam segitu itu biasanya kita udah beraktivitas dan udah sibuk. Cuman kita tuh nggak ngerti badan kita itu lagi lapar atau lagi haus. Dan biasanya aku nggak langsung saranin buat dia nyemil guys. Tapi aku saranin ke dia untuk minum air putih dulu 2-3 gelas. Dan untuk air putih ini guys, karena suami aku ada asam lambung, jadi itu aku setiap kali itu bawain dia air mineral yang total 8 plus itu guys. Karena untuk air mineral yang total 8 plus itu, kalau suami aku minum itu nggak bikin perut itu kayak begah atau kembung gitu guys. Ini aku kasih lihat ke kalian, kalau kalian pengen tahu air mineralnya kayak apa, kalian bisa lihat dulu video aku.
Tapi kalau misalkan dia bilang kok masih lapar ya, nah barulah aku suruh dia nyemil. Biasanya aku bawain keju yang kecil-kecil itu buat cemilan. Berarti laparnya itu bukan lapar palsu tapi lapar beneran. Jadi kalau misalkan kalian jam 9 sampai jam 10 itu ngerasa lapar, kalian kasih minum 2 gelas atau 3 gelas dan udah nggak lapar lagi, itu namanya lapar palsu dan kalian nggak perlu kasih cemilan. Tapi kalau ternyata laparnya itu masih berkelanjutan, kalian boleh nyemil, berarti itu kalian laparnya lapar beneran. Next, untuk makan siangnya, seperti biasa jadwal makan siang jam 12, jam istirahat kerja, itu kalian boleh makan seperti biasa. Kayak yang aku bilang, kalian boleh makan nasi seperti biasa dan sewajarnya. Jadi terus jangan kalian makan yang berlebihan. Tapi kalau kalian pingin hasilnya lebih maksimal, kalian boleh sedikit-sedikit mengurangi nasinya dan kalian boleh ganti wortel atau buncis. Kalau untuk suami aku gimana? Jadi kalau untuk suami aku kemarin udah aku kurangin sedikit-sedikit nasi putihnya. Tapi kalian tahu dong kalau orang Jawa itu kalau nggak makan nasi itu katanya nggak marem gitu guys, atau nggak puas. Apalagi kalau cowok. Jadi suami aku tetap makan nasi putih. Tapi porsinya itu aku kurangin dan aku gantikan dengan wortel. Karena kalau buncis asam lambung itu nggak boleh guys. Jadi kalau biasanya suami aku makan buncis itu perutnya jadi kembung. Jadi aku buncisnya itu cuma buat contoh aja atau buat pilihan ke kalian. Ini aku kasih video contoh menu makan siang suami aku dulu, kalian bisa simak. Nah itu dia guys, hari-hari awal itu nasinya aku kasih setengah porsi dengan sayur-sayuran. Kalian bisa tambahkan tempe tahu, nggak masalah. Lalu untuk hari-hari berikutnya nasinya aku kurangin seperempat dan aku tambahkan wortel. Itu buncisnya nggak dimakan sama suami aku dan ada dagingnya sedikit. Kalau kalian mau hasil yang lebih bagus lagi, itu nasinya bisa kalian hilangkan sama sekali dan kalian tambahkan porsi wortel dan buncisnya. Itu untuk menu makan siang. Lalu yang berikutnya guys, untuk jam 3, jam 4 itu pasti kerasa lagi yang namanya lapar atau kepengen nyemil. Aku dulu kalau kerja itu jam 3, jam 4 itu memang ngerasa lapar banget guys. Bawaannya tuh pengen beli cilok, beli siomay, beli rujak kayak gitu. Dan ini tuh nggak boleh banget kalian lakukan. Kalau kalian ingin melakukan program ini, kalian nggak boleh makan makanan kayak gitu. Jadi kalau jam 3, jam 4 sore kalian pengen nyemil, tetap nggak boleh makan buah yang manis. Apalagi dibikin rujak itu nggak boleh sama sekali. Buahnya itu bolehnya alpukat atau stroberi. Dan kalau cemilan juga nggak boleh siomay, cilok, apalagi bakso gitu guys. Itu juga nggak boleh. Kalau cemilan kalian boleh nyemil kayak keju kayak gitu guys. Kayak yang dilakuin suami aku. Itu boleh kalian lakukan jam 3 atau jam 4 sore. Nah itu keju yang praktis, yang kecil-kecil, jadi bisa sekali makan gitu guys. Dan itu dimakan suami aku sekitaran jam 3 atau jam 4 kalau dia ngerasa bener-bener lapar. Tapi kalau dia nggak ngerasa lapar ya dia skip, dia nggak nyemil jam 3, jam 4 sore. Nah suami aku tuh sampai rumah sekitaran jam 5. Biasanya itu dia pakai olahraga kecil, jadi kayak di halaman rumah dia itu pakai untuk jalan-jalan, loncat-loncat, pokoknya badan dia itu gerak sekitaran jam 5 sore. Karena sebenarnya olahraga yang paling efektif untuk mengecilkan perut itu adalah jalan kaki. Itu tuh bagus banget, nggak usah terlalu lama juga, sekitar 30-45 menit. Yang penting kalian pakai untuk bergerak, dan itu dilakukan suami aku rutin selama 11 hari ini. Sepulang kerja, dia pakai untuk gerak, untuk jalan-jalan di halaman rumah aja dan juga loncat-loncat untuk ngebakar lemak di perutnya itu guys. Dan biasanya kalau setelah olahraga ringan seperti itu dia juga ngerasa lapar, dan aku biasanya bikinin alpukat. Dan kalau aku males blenderin itu biasanya cuman aku kerok dan aku kocok aja. Tapi suami aku gampang sih, dia itu biasanya makan alpukat langsung pakai sendok, itu dia mau. Atau kalian boleh makan buah lain kayak buah stroberi kayak gitu tuh nggak apa-apa setelah olahraga. Yang penting jangan buah-buahan yang manis dan tanpa gula, tanpa susu. Next berikutnya, dan ini tuh kunci terpentingnya dari program mengecilkan perut ini guys, yaitu makan malam. Hati-hati banget di menu makan malam. Suami aku makan malam selalu jam 7 malam. Dan guys, ini tuh tidak boleh ada karbohidrat sama sekali. Kalian boleh makan contohnya kayak daging-dagingan yang tanpa lemak, terus kayak sate kayak gitu tuh nggak apa-apa, steak itu nggak apa-apa juga. Lalu ikan-ikanan juga nggak apa-apa.
Itu variasi menu untuk makan malam. Dan suami aku juga udah aku bikinin ayam panggang. Ini kalian bisa lihat dulu video aku. Nah, itu aku bikinin ayam panggang, tapi itu untuk contohnya aja, 11 hari nggak makan itu-itu aja. Ada banyak makanan yang dipilih oleh suami aku, kayak yang udah aku sebutin tadi. Tapi yang pasti tanpa nasi, kalau kalian pakai sate juga tanpa lontong, no karbo sama sekali di menu makan malam. Jadi kalau kalian pengen memang benar-benar berhasil, kalian hindarin karbo, terutama mie instan itu jangan banget di malam hari. Nasi goreng itu parah banget guys, udah karbo dia digoreng itu parah banget. Jadi jangan sampai ada karbo di menu makan malam. Kalau kalian bilang, ah cuma makan mie instan kak, itu kan kecil banget, itu salah besar sebenarnya guys. Mie instan itu sebenarnya bukan cuman guys, karena aku tuh pernah baca, sebenarnya kalau kalian makan mie instan itu tuh setara dengan 1 piring besar. Bayangin, 1 piring besar nasi. Makanya kalau malam hari kalian hindari banget yang namanya mie instan dan nasi goreng atau karbo yang lainnya. Terus kalau kalian tanya kak, kalau jam 9 malam itu kerasa lagi kepingin nyemil gimana? Kan biasanya tuh perutnya nggak yang lapar-lapar banget, tapi mulut ini tuh kerasa pengen nyemil. Nah suami aku tuh pernah guys ngalamin, entah itu hari yang keberapa aku lupa, dia itu bilang kok masih pengen nyemil ya, kayak nggak puas gitu makan malamnya. Jam 9 malam itu aku bolehin nyemil, tapi nyemilnya itu pakai agar-agar yang plain itu guys. Jadi itu aku bikinin agar-agar yang plain, jadi yang tawar. Aku pakai dari Nutrijel yang saset biru itu, yang nggak ada perasanya dan juga nggak aku kasih gula. Aku bikinin agar-agar yang plain, terus aku tambahin yogurt. Itu buat cemilan suami aku. Ini aku udah videoin, kalian bisa lihat contohnya. Kenapa aku pilih agar-agar yang plain dan juga yogurt guys? Karena agar-agar itu seratnya bagus banget dan juga yogurt itu juga bagus banget. Jadi di pagi harinya biar dia itu lancar BAB-nya. Nah itu dia guys, selain pola makan atau jadwal makan yang aku kasih tahu ke kalian, ini tuh ada faktor yang penting juga, yaitu mengenai istirahat atau tidur. Kayak yang aku bilang tadi, kalian jangan langsung tidur setelah kalian makan atau nyemil. Kalian diem dulu, kalian duduk-duduk dulu, jangan langsung rebahan. Setelah itu pastikan istirahat kalian atau tidur kalian itu berkualitas. Jadi 11 hari ini guys, aku tuh kalau malam hari sita handphone suami aku. Dia itu biasanya handphone ditaruh di dekat tempat tidur. Kalau dia itu kebangun sedikit, dia pegang handphone, buka-buka explore, buka-buka Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, atau YouTube. Itu nanti bikin dia jadi begadang dan istirahatnya itu nggak nyenyak. Jadi aku sita handphonenya, aku jauhin selama 11 hari ini biar dia itu tidurnya berkualitas. Karena apa? Karena untuk tidur atau istirahat yang berkualitas itu nanti mempengaruhi nafsu makan kita. Kalau kalian nanti istirahatnya tidak berkualitas, itu nanti kalian sulit mengendalikan nafsu makan kalian. Jadi kalian nanti bawaannya lapar terus, pengen makan terus. Jadi kalian harus perhatikan pola istirahat kalian atau pola tidur kalian. Sebisa mungkin kalau tidak penting dan wajib, itu kalian jangan begadang. Oke, itu tips dari aku dan udah dipraktekin oleh suami aku. Sekarang kalian pasti tanya kak hasilnya kayak apa. Ini aku mau tunjukin videonya dulu ke kalian. Video yang baru banget aku ambil tadi pagi sebelum dia berangkat kerja, setelah dia sarapan. Kalian bisa simak video aku. Nah itu dia guys hasilnya. Jadi 11 hari ini tuh nggak sia-sia perjuangan dia, walaupun nggak yang menyiksa banget, karena dia masih makan nasi, dia masih makan enak, mau nyemil juga masih boleh. Ternyata berat badan dia itu turun 1 kilo pas banget. Aku juga nggak nyangka, karena ini bukan settingan sama sekali. Itu turunnya itu pas banget 1 kilo. Jadi dari 58,4 jadi 57,4. Dan untuk lingkar perutnya guys, ini tuh yang bikin aku terkejut banget, karena turunnya itu lumayan banyak banget. Jadi lingkar perutnya dari 87 cm jadi 81 cm, berkurang 6 cm. Ini tuh luar biasa banget loh guys. Perutnya itu kelihatan beda banget, dan ini bener-bener nggak ada settingan sama sekali. Nah untuk lebih jelasnya lagi, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian kondisi atau foto before afternya.
Nah itu dia guys, semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian juga sukses melakukan program ini. Kalian bisa menurunkan berat badan kalian dan mengurangin perut kalian yang buncit. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan juga share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau sharing-sharing, kalian bisa komen sebanyak-banyaknya di bawah ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, please banget support channel aku ini dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Satu lagi, jangan lupa untuk follow Instagram aku yang ada di atas sini. Tetap sehat dan tetap semangat, ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you!